Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Bapak Ibu Pamong dan terkhususnya kepada Ketua Bagian Taman Dewasa atau disebut juga sebagai Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Bu Aprilia Haidasi Astuti. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah dapat berkumpul pada ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari pelatihan atau pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini SMP Taman Siswa. Kegiatan kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yaitu nanti juga ada sambutan dari Ibu April selaku kepala sekolah, dan kita akan membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nanti juga ada ice breaking. Setelah itu ada pembentukan budaya positif. Lalu posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu Pamong atau guru di SMP Taman Siswa, dan selanjutnya segitiga restitusi, yaitu apa itu segitiga restitusi? Yaitunya cara penanganan masalah anak yang dibentuk dalam segitiga restitusi yang akan dijelaskan nantinya. Baik, kita langsung masuk ke kegiatan yang kedua. Kita mulai dari kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada aktif. Nanti Bapak Ibu silakan aktif bertanya, mungkin menyampaikan ide-idenya. Lalu yang kedua, menghargai waktu, dikarenakan kegiatan kita banyak, maka dari itu kita hargai waktu kita yang sedikit namun berharga. Lalu menghargai pendapat. Jika nanti ada dari teman-teman yang mengemukakan pendapatnya, kita wajib menghargai itu. Selanjutnya fokus ya Bapak Ibu, dan terakhir tidak menggunakan handphone ketika kegiatan sedang berlangsung. Itulah kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman semua sepakat? Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya pentingnya jaringan sosial. Jadi kita masuk ke slide awal ya, slide pertama. Pentingnya jaringan sosial. Jaringan sosial memungkinkan Anda untuk bertukar informasi atau ide atau sumber daya dari orang lain yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Nah, di Taman Dewasa ini atau SMP Taman Siswa ini, pastilah sebagai pamong atau sebagai guru kita sering mengalami atau menghadapi masalah-masalah dengan anak-anak didik kita. Nah, maka dari itu inilah pentingnya jaringan sosial yang dapat kita terapkan pada anak-anak. Yang kedua, ikut teman dan rekan dalam jaringan sosial dapat memberikan dukungan praktis dalam hal-hal seperti pertolongan pertama, bantuan saat Anda membutuhkan, atau bahkan hanya bantu saja. Yang ketiga, bantu orang lain dalam jaringan Anda ketika Anda memiliki kesempatan. Menawarkan bantuan atau saran kepada orang lain dapat memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan. Selanjutnya, jika ingin berjanji untuk membantu dan mendukung seseorang dalam jaringan, pasti untuk memenuhi janji tersebut ini akan memperkuat hubungan dan membangun reputasi tersebut. Boleh minta tolong jadi moderator? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah paradigma, mengaitkan pemikiran gereja dewantara dalam bentuk budaya positif di sekolah. Yang kedua, praktik, yaitunya guru dapat mendemonstrasikan pembentukan budaya positif. Yang ketiga, itu adalah refleksi. Nanti di akhir kegiatan Bapak Ibu dapat merefleksi, yaitu mengevaluasi budaya positif di sekolah dan merencanakan perubahan
ke depannya seperti apa. Next. Nah, tujuan pengembangan budaya positif yang pertama itu meningkatkan kedisiplinan, ya. Yang kedua membentuk karakter siswa. Selanjutnya membentuk dan menanamkan keyakinan nilai-nilai di sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua warga sekolah. Jadi semua warga sekolah ini termasuk kita, anak-anak didik kita, pimpinan dan warga sekolah lain seperti contohnya yayasan seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu saling menghargai dan menghormati, memupuk kebersamaan dan gotong royong. Terakhir, mengurangi perilaku negatif. Perilaku negatif di sini maksudnya bukan melakukan hal-hal negatif ya. Negatif di lingkungan sekolah itu mungkin secara tidak langsung menghardik anak, membentak anak di depan orang banyak, karena itu akan menjatuhkan mental anak sendiri. Seperti itu. Lanjut Bu Rizka. Nah, pertama kita mulai dengan membangun budaya positif. Bagaimana kita di sekolah itu membangun budaya positif? Bagaimana caranya? Bisa kita mulai dari. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ki Hajar Dewantara pernah mempunyai pemikiran, ya. Ki Hajar, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Merdeka di sini maksudnya memerdekakan anak. Pemikiran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sudah mempunyai bakat alam, kodrat, bakat alami ya Bapak Ibu, bakat alami. Anak-anak itu sebelum masuk ke sekolah itu mereka sudah punya bakat. Nah itulah yang nantinya akan kita asah. Bukan berarti anak-anak itu merdeka mengerjakan atau melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang menyimpang seperti itu. Namun kita sebagai pamong di sini bukan hanya kita memerintah, tapi kita berikan arahan kepada anak-anak tersebut agar mereka bisa memerintah diri mereka sendiri ke hal-hal yang positif seperti itu. Nah, untuk budaya positif sendiri di sini ada lingkarannya. Yang pertama budaya positif, pasti budaya positif itu tercipta pasti mempunyai lingkungan yang positif, didukung oleh lingkungan positif, lalu ada keyakinan kelas, lalu peraturan kelas. Diawali dengan peraturan kelas. Peraturan kelas, kalau sudah membuat peraturan kelas, pasti akan ada keyakinan kelas. Apa beda peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu, teman-teman? Apa beda peraturan dengan keyakinan? Peraturan disusun oleh guru, keyakinan disepakati bersama. Dalam jangka panjangnya, kalau dalam jangka panjangnya apa perbedaannya? Oh iya, silakan. Oh iya. Peraturan memiliki sanksi atas pelaksanaan misalnya. Bu April menambahkan, oh sudah dijawab sama Pak Helmi, sudah terwakilkan oleh Pak Helmi. Menurut Pak Helmi, peraturan adalah memiliki sanksi. Kalau keyakinan itu hanya memiliki rasa bersalah. Kalau Bu Ratna tadi menyatakan bahwa peraturan kelas itu dibuat oleh kelas, sementara keyakinan kelas itu adalah kembali, peraturan kelas itu dibuat oleh guru, keyakinan kelas itu disepakati oleh bersama. Nah, di sini sesuai dengan apa yang sudah kemarin saya jalankan pendidikan di lokal area 2 kemarin, meyakini bahwa kalau peraturan itu hal yang bisa dibuat dan berubah-ubah, hal yang bisa kita ciptakan dan itu bisa berubah-ubah selama waktu-waktu. Sementara untuk keyakinan itu hal yang berkelanjutan, bahwa apa yang kita yakini maka itu yang harus kita jalankan. Kalau
berjalan secara terus menerus seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan kelas, pasti nanti keyakinan kelas itu akan mempengaruhi lingkungan yang positifnya. Setelah lingkungan positif sudah diberikan oleh lingkungan yang positif, lingkungan positif itu dimulai dari cara berbicara yang baik, bersikap yang baik. Nah itulah yang disebut dengan budaya positif. Next, boleh Ustaz? Nah, di sini untuk demonstrasi di sini nanti akan dibuat bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok, diskusikan gambaran lingkungan belajar impian berdasarkan yang teman-teman harapkan, yang teman-teman gambarannya sesuai dengan pendampingannya kemarin, bahwa kita akan punya misi, visi untuk 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, kita mulai dari sekarang, yaitu dimulai dari lingkungan yang positif atau budaya positif, yaitu bisa dengan membentuk kelompok, diskusikan gambaran lingkungan belajar impian dalam kelompok tersebut, lalu susun peraturan untuk mencapai lingkungan belajar impian yang akan nanti teman-teman terapkan di kelas yang masing-masing bertemu. Next. Selanjutnya, nah, ubah menjadi kalimat positif. Nah, maksud ubah menjadi kalimat positif di sini adalah, misalnya ada kata-kata yang sering kita ucapkan, kata-kata tersebut kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya, di sini ada berbagai perilaku negatif. Tidak ada perlawanan dalam alam bawah sadar siswa atau siswi terhadap peraturan yang dibuat. Pastinya, ketika kita sudah melakukan kesepakatan kelas atau peraturan kelas, secara langsung anak-anak pasti langsung mengikuti. Oh, ini peraturan yang sudah dibuat, seperti itu. Nah, bagaimana hal yang negatif itu menjadi positif? Yaitu kita meningkatkan prestasi anak sesuai yang sudah kita jalankan bersama. Contohnya kegiatan-kegiatan ekskul yang alhamdulillah mendapatkan peringkat-peringkat anak-anak, ya. Nah, hasil pelaksanaan penguatan budaya positif memang tidak dapat terlihat dengan instan. Akan tetapi melalui proses tentu akan meningkatkan prestasi siswa dan siswi kita. Nah, contohnya tadi seperti kasus yang Dharma tadi, ya Ibu ya. Dharma tadi, dia punya keinginan untuk sekolah, namun karena keadaan ekonomi, keadaan keluarga, latar belakang keluarga menjadikan Dharma anak kita tersebut menjadi down, tidak termotivasi. Nah, bagaimana hal tersebut bisa kita angkat kembali? Bagaimana anak tersebut bisa semangat kembali? Yaitu kita dukung dia, kita lihat perlihatkan contoh-contoh. Wah, kamu kalau nanti ikut kegiatan ini, mungkin prestasi kamu akan muncul, akan berkembang, dan bakat kamu serta motivasi kamu akan tumbuh kembali. Seperti itu. Nah, pentingnya budaya positif, penting atau tidak menurut teman-teman semua? Penting. Kenapa penting budaya positif kita terapkan di lingkungan sekolah? Kenapa? Kenapa kita butuh? Kenapa budaya positif itu penting? Karena lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidik. Oke? Agar terciptanya ya kegiatan yang bermanfaat kembali kepada anak lagi gitu. Kalau lingkungan sekolahnya negatif, ibaratnya mereka dapat yang buruk-buruk nih di isi kepalanya dia, pikirannya dia, nanti dia akan mengeluarkan outputnya lagi, ya itu buruk juga. Jadi kalau misalnya ibaratnya dia tidak mendapatkan, tidak ada budaya positif yang ada di sekolah ini, ibaratnya ini ada bunga, ada taman, nanti outputnya dia pasti nanti akan menjadi yang indah-indah juga gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu April. Memang budaya positif itu kita butuhkan, sangat-sangat mempengaruhi ya Bu April, ya teman-teman semua, sangat-sangat mempengaruhi. Berarti sebelum budaya positif itu kita terapkan, kita ciptakan di lingkungan sekolah, berarti kitanya dulu yang harus positif. Nah, dari rumah kita itu harus meninggalkan dulu lah apa unek-unek kita di rumah, apa unek-unek pribadi kita. Ini kita kan mau
kita mencari keberkahan. Nah, berarti kita terapkan dulu di diri kita masing-masing. Kita harus positif dulu nih. Nah, walaupun nantinya di tengah jalan mungkin kita menemukan hal-hal yang negatif, maka jadikan itu hal positif yang memacu kita. Tidak boleh pantang menyerah, tetap semangat bahwa ada yang menunggu kita di sekolah dengan harapan-harapan mereka, dengan semangat mereka bahwa mereka merindukan kita berada di kelas. Dan sesuai dengan saya ada pernah membaca, ada bacaan kemarin itu saya pernah lihat di Instagram ya. Siswa yang guru yang dirindukan itu adalah bukan guru yang berprestasi, bukan guru yang punya jabatan atau nilai yang tinggi, bukan ternyata, tetapi adalah guru yang dirindukan oleh muridnya itu adalah guru yang bisa menciptakan suasana kelas itu menjadi wah, gitu, menjadi ramai, menjadi menyenangkan. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh murid. Ya, bukan guru yang datang ketika datang kasih materi, tanya ini, jadi istilahnya membosankan atau bagaimana. Nah, ternyata guru yang dirindukan itu adalah guru yang bisa membuat situasi kelas itu menyenangkan. Mungkin bisa bernyanyi-nyanyi, mungkin atau bisa memberikan ide-idenya atau dan segala macam. Nah, di sini apa pentingnya menciptakan budaya positif bagi lingkungan belajar di sekolah? Tadi sudah dijelaskan sama Bu April. Dan terima kasih banyak Bu April atas penjelasannya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat membentuk budaya positif di sekolah? Oke, Pak Sri. Oke, izin menjawab dari pertanyaan. Oke, baik, terima kasih Bu Ria atas kesempatannya. Di sini menurut saya bahwa perlu kita belajar di sini. Kita berbicara persoalan budaya positif itu, kita berbicara tentang bagaimana kebiasaan yang sering dilakukan oleh manusia ataupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, namun di sini kita sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan pengetahuan. Dari pengetahuan mereka bisa berpikir dengan leluasa. Dan sikap ini memang kita harus membentuk dari hal yang paling kecil. Ketika kita siswa itu sebelum dia mendapatkan ilmu pengetahuan itu adanya dari keluarga dulu, sebelum dia dibentuk pengetahuan yang lebih luasnya ketika dia belajar di sekolah. Jadi belajar yang pertama itu adalah keluarga. Yang kedua baru sekolah. Nah, yang kita bentuk di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan sisi yang positif kepada siswa. Dan lebihnya adalah bagaimana caranya. Contohnya begini, kalau misalnya kita memberikan sebuah sanksi, lebih ke peraturannya. Kalau misalnya kita memberikan sebuah sanksi kepada siswa, misalnya dari contoh yang paling kecil adalah bagaimana ketika mendidik budaya positif dari dia memakai dasi misalnya, dari rumah itu harus sudah menggunakan. Ya, itu yang paling pertama. Itu melihat dari segi sifat atau perilaku yang dilakukan oleh siswa tersebut. Karena kita nggak tahu psikologis dari seorang siswa tersebut itu. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa mengarahkan supaya siswa ini dia lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh pendidiknya misalnya. Jadi menurut saya kita harus membangun sisi positif itu, dan bagaimana kita bisa melihat perilaku anak tersebut supaya ketika kita mau membangun kebiasaan yang dimiliki oleh siswa tersebut, kita bisa tahu. Misalnya kemarin kita sudah di SMP Taman yang namanya ada sapa ambil. Nah, ini contoh yang paling kecil ya sebenarnya. Tetapi kalau misalnya kita lakukan dengan hal yang paling positif, ya otomatis akan memberikan kesan yang terbaik buat kita sebagai pendidik. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Asri, luar biasa sekali. Dimulai dari hal yang kecil ya. Seperti tadi sudah diungkapkan oleh Pak Asri, ada contohnya menerapkan asa, ada sampah ambil. Jika itu kita terapkan secara positif terus menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan baik ya Pak Asri. Terima kasih Pak Asri. Nah, selanjutnya, apakah budaya positif harus memihak pada murid? Oke. Oh, boleh Pak Asri, luar biasa. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya, apakah budaya positif harus memihak pada murid? Menurut saya, pendapat saya sebagai seorang guru baru yang belum ada 1 tahun mengajar dalam siswa,
dalam analisa saya, menurut saya budaya positif itu nggak harus kita pihak ke murid aja, dari diri kita juga. Sama kayak perkataan Buria sebelumnya, Pak Asin dan Bu April, Berata semuanya yang bilang kalau misalnya budaya positif itu tercipta awalnya dari diri kita. Kita sama-sama manusia, kita dan siswa semua karyawan sekolah itu semua manusia. Hanya kita dibedakan dengan jam terbang dan usia. Semakin tua kita, semakin paham psikologi kita berubah. Dan menurut dari pendapat saya, kita sebenarnya semua sama punya budaya positif dalam diri kita masing-masing. Baik itu siswa ataupun guru sekalipun, kita hanya dibedakan usia ya. Siswa menciptakan budaya positif menurut usia mereka, dan kita sebagai guru juga menciptakan budaya positif menurut usia kita. Jadi sebisanya kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua di sekolah, menurut analisa saya kita harus memberitahu dan istilahnya regenerasi budaya positif yang udah kita lewati sebelum mereka lewati nanti. Oke, terima kasih banyak Bu Aura, luar biasa, terima kasih banyak. Budaya positif itu dimulai dari diri sendiri. Sebenarnya anak itu juga sudah punya budaya positif, dan budaya positif itu berdasarkan tidak mengenal usia ya Bu Aura ya. Karena memang walaupun masih kategori siswa, mereka juga punya hal yang positif. Dan kita sebagai guru, walaupun guru muda, guru senior, juga punya yang namanya hal-hal yang positif. Hanya saja mungkin ditambah dengan sering-sering sharing, berarti ya Bu ya. Kita sering-sering sharing salah satu dan yang lainnya. Misalnya budaya positif apa kira-kira yang akan kita terapkan di kelas. Nah, mungkin kita bisa sharing kalau seandainya itu ternyata membawa perubahan yang signifikan, tidak salah untuk kita contoh atau kita tiru atau kita terapkan juga di kelas kita. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Aura. Oke, baik, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita harus memahami posisi kontrol. Ya, kita sudah ada nih budaya positif. Nah, sekarang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol itu ada beberapa macam ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang pertama itu ada posisi kontrol sebagai guru itu sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum. Maka next Bu. Nah, guru itu sebelumnya posisi kontrol maksud saya di sini adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sebagai seorang guru. Nah, di sini bayangkan sekolah impian kita itu adalah suasana sekolahnya itu sudah dia seperti kecil, sudah tidak ada sampah terutama. Ya, terus yang kedua, sikap guru-gurunya yang luar biasa manis, baik hati, menjadi contoh, menjadi panutan bagi anak-anaknya ya. Karena setiap apa yang kita lakukan itu dilihat, dinilai. Kita ini adalah pemantau, ternyata kita juga dipantau. Kita adalah penilai, ternyata kita juga lebih dinilai. Seperti itu. Nah, sikap murid-muridnya bagaimana? Tuh, sekolah yang kita pengen punya murid-murid yang punya 5S, selalu menerapkan 5S. Apa itu 5S, teman-teman? Nah, oke. Lalu interaksi antara guru dan muridnya bagaimana? Mungkin ketika bertemu, karena kita sudah ada tradisi atau kebiasaan positif. Nah, budaya positif di taman siswa umumnya ketika bertemu dengan siapapun warga sekolah di taman siswa, kita selalu mengucapkan salam ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Contohnya bagaimana? Kalau ketemu sama teman-teman, salam. Kalau ketemu dengan kakak kelas, salam. Ya, kalau bertemu dengan kakak kelas, salam Kak. Bertemu dengan Bapak Ibu pamongnya, salam. Seperti itu. Jadi itu juga merupakan budaya positif, dan kita sudah menjalankannya di taman siswa, juga sudah menjalankan budaya positif tersebut. Luar biasa sekali. Next Bu Rizka.
Selanjutnya, nah posisi kontrol yang tadi saya bilang ini, pertama sebagai penghukum, ya kita sebagai penghukum, guru itu sebagai penghukum di sini menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir-nyindir murid. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman pernah tidak merasakan hal yang seperti itu, mengalami? Ya, di sini berarti itu kita namanya sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya, kita tunjuk-tunjuk nih murid. Lalu kita menyakiti mereka secara tidak sadar, kita sudah menyakiti dan kita sudah menyindir. Itu kita berada pada posisi penghukum ternyata. Nah, guru itu sebagai penghukum rasa bersalah. Kita berceramah panjang kali lebar ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, oh itu rumus matematika ya. Nah, penghukum rasa bersalah berarti anak itu dia merasa ya saya salah, tapi dia tidak mengakui, hanya merasa bersalah dan merasa bersalah itu membuat dia down. Nah, posisi kontrol berikutnya adalah menjadikan murid itu sebagai teman. Nah, ayo teman-teman di sini semuanya ada tidak ya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman? Ternyata ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Lalu ada pemantau. Kita pantau satu-satu. Ini mata nggak lepas nih. Saya pantau gitu ya. Nah, di sini ada posisi manajer. Posisi manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaannya di sini tidak menyudutkan anak. Ya, kalau pemantau menghitung dan mengukur, menghitung berapa banyak kesalahannya, seberapa besar kesalahannya. Nah, kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, intinya di sini adalah membela seperti itu. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu akan memilih posisi kontrol manakah ketika menghadapi sebuah kasus dengan anak? Teman, yang teman siapa? Yang teman. Bu Laura sebagai teman, posisi kontrolnya sebagai teman. Bagaimana kira-kira teman-teman yang lain? Pak Yogi bagaimana Pak Yogi? Ketika Pak Yogi dihadapkan pada satu kesalahan anak, misal anak itu terlambat dan ternyata dia tidak menggunakan salah satu atribut yang seharusnya sesuai peraturan sekolah, itu harus dipakai. Oke, Bu Eko, masuk Bu Eko. Silakan Bu Eko. Mungkin bisa berdiri maju Bu Eko. Oh bukan, jangan di belakang, tidak masuk. Baik, terima kasih Bu ya. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai apa sih kita kalau kita melihat sebuah kasus? Menurut saya, posisi kita melihat kasusnya seperti apa. Kita tidak bisa menetapkan kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau ataupun manajer. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa, kasusnya bagaimana, kasusnya apa. Baru di situ ya kita bisa menentukan posisi kontrol kita di mana. Dan pada sebuah kasus itu kita nggak harus ada di satu posisi, kita bisa menempatkan di beberapa posisi, mungkin bisa 1 posisi, 2 posisi, bahkan mungkin kelima-limanya pun bisa kita posisikan, kita lakukan di satu kasus yang sama, karena memang kasus ini kompleks, apalagi siswa yang kaitannya dengan pasti luas sekali. Itu aja Bu Dia, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Eko. Betul sekali, memang setiap kasus anak itu berbeda-beda dan terkadang kasus yang dibuat anak itu lagi dan anak kita itu luar biasa. Oke, anak kita itu luar biasa ya Bapak Ibu, teman-teman semua, karena mereka luar biasa lah, maka kita sebagai guru, sebagai pamong di sini bertugas untuk mendidik, mengarahkan mereka. Nah, nanti
sebuah kasus jika Pak Haji posisinya sebagai seorang penghukum? Baik, terima kasih Bu Ria atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya diposisikan sebagai seorang penghukum. Tentunya kita melihat dulu seberapa besar kesalahan yang mereka perbuat. Maka dari itu kita bisa mempertimbangkan hukuman seperti apa yang akan kita berikan kepada anak tersebut. Jika memang kesalahan yang diperbuat itu cukup berat atau bahkan sangat berat, kita bisa memberikan hukuman yang setimpal juga. Begitu juga ketika dia melakukan sebuah kesalahan yang ringan, kita juga memberikan penghukuman yang cukup ringan. Begitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji atas penjelasannya. Memang kita sebagai guru itu memang harus punya pegangan ya, memang harus punya pegangan dan harus punya banyak ide untuk menghadapi kasus-kasus anak ya. Selanjutnya dari posisi kontrol yang tadi, sebenarnya kita itu punya kebutuhan dasar manusia ya. Pertama pasti adanya bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Lalu yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini semuanya kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, dari posisi kontrol yang tadi bisa kita imbangi dengan kebutuhan dasar kita ini, bahwa kita kembalikan lagi ketika kita memilih posisi kontrol yang 5 tadi, sebenarnya posisi kontrol tersebut juga diimbangi atau diikuti dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Seperti itu. Ya, walaupun punya 5 posisi kontrol, namun tidak mengurangi atau kebutuhan dasar manusia bahwa kita itu punya kelebihan dan kelemahan. Walaupun kita sebagai guru, kita juga punya kelebihan dan kelemahan kita. Hanya saja ketika kita akan melakukan menghukum atau bagaimana mendidik anak-anak, kita tetap yang namanya kita kembalikan ke sini, kita punya kebutuhan dasar manusia. Oke, next Bu Rizka. Seterusnya, nah kita masuk ke yang terakhir tadi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, sebuah masalah anak itu. Ya, segitiga restitusi namanya. Di sini kita bisa menstabilkan identitas. Jadi murid itu ketika punya kasus, kita menstabilkan identitas, menanyakan keyakinannya, validasi kebutuhan. Nah, ini namanya segitiga restitusi, bagaimana untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Nah, di sini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama. Namun, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Nah, contohnya di sini. Ayo, kemarin kita sudah sepakat apa? Peraturan di sekolah kita apa? Nah, jadi ketika ada anak yang tidak pakai dasi, contohnya apa? Kita kembali lagi. Ayo kemarin, kesepakatan kita apa? Nah, lalu di sini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, pertanyaan-pertanyaan ini ada di dalam posisi kontrol yang tadi. Yang mana? Yaitu pertanyaan-pertanyaan ini terdapat pada posisi manajer. Kita kembalikan anak itu, anaklah yang kita jadikan manajer di situ. Kalau kamu menjadi seorang manajer, lalu ada karyawan kamu yang terlambat atau bagaimana atau tidak mengikuti peraturan berikutnya, apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita kembalikan lagi ke si anak. Oke, next Bu Rizka. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Di sini ada hukuman, di sini ada konsekuensi. Ternyata itu berbeda. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi.
membuat anak sakit fisik maupun hati atau batinnya untuk jangka waktu lama itu hukuman. Misalnya di sini, apa kira-kira Bapak Ibu, teman-teman, yang membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama? Ada kira-kira yang bisa menggambarkan apa kira-kira yang termasuk hukuman baik itu fisik maupun hati yang sembuhnya itu lama, terngiang-ngiang terus sampai dia lulus dari sini? Mungkin berupa sindiran kali ya Bapak Ibu ya. Ucapan. Nah, silakan Pak. Ya, salam Bapak Ibu. Segala apapun aktivitas sebagai pamong, kalau yang di dalam ajaran agama itu jangan semuanya menggantikan kepada siswanya. Ya, kalau bisa dengan kata-kata seindah mungkin. Kalau kita melihat berkata rasa terhadap siswa, itu membuat siswa itu sampai dia ingat terus. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sugi, luar biasa ya. Memang ketika kita berkata kasar, sekali saja kita berkata kasar pasti akan selalu diingat sama anak. Contohnya saja, misalnya mengucap guru itu, wah bapak ini mah nggak pernah marah, sabar banget gitu. Ternyata mereka itu juga ujian buat kita, ujian melatih kesabaran. Nah dari semuanya itu sebenarnya dari hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya kuncinya hanya satu Bapak Ibu, sabar. Ya, nah, kuncinya hanya satu, sabar, sabar dan sabar. Dan mungkin saya sendiri belum punya hal itu, belum sampai. Kuncinya napas, Bu ya. Oh napas, kata Bapak kuncinya napas. Campur napas kita, kalau kita udah hilang kendali itu, ya selain beristighfar kalau di agama kita, Iya. kuncinya napas, kita atur napas. Kalau orang kesel kan pasti Iya betul kan. Betul. kalau di yoga itu kita atur napas kita namaste. Oh, sepertinya Bapak ini yang sering ikut yoga ya. Boleh lah nanti kita sesekali ikut yoga. Nah, betul sekali, napas ya, sabar, diri juga napas, terutama bernapas dulu. Ketika contohnya saja ketika kita punya masalah ya, masalah pribadi kita lebih berat. Ternyata kita harus dihadapkan sama murid. Kita itu punya dua wajah sebagai guru itu kita punya dua wajah ya. Di belakang kita senang sedih. Tapi ketika kita mengakuan, sedihnya hilang, di kelas kita sudah sangat, padahal kita sebenarnya dihantam, ditembak sama masalah yang mungkin menurut kita itu berat, tapi sebenarnya setiap orang itu diberikan masalah atau ujian hidup yang berbeda-beda ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Tidak semua orang, oh ternyata ada yang lebih berat dari kita, namun kan bagi kita itu berat. Ya, nah berarti kuncinya memang sabar dan atur nafas seperti yang Bapak bilang. Oke baik, untuk hukuman di sini saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya konsekuensinya apa, hukuman itu apa dan konsekuensi itu apa. Konsekuensi itu berarti hal yang akan mereka, oh ya udah karena kamu melakukan kesalahan ya konsekuensinya ya begitu. Contohnya saja, kalau kamu tidak belajar konsekuensinya kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dan nanti konsekuensinya kamu bisa terancam mendapatkan nilai yang buruk kalau kamu tidak belajar. Seperti itu mungkin. Baik, boleh sekali. Nah, ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kita perbaiki lagi hubungan. Tawaran bukan paksaan. Ayo, kayak ini gimana caranya biar nilai kamu menjadi lebih bagus? Apa nih yang harus ibu lakukan? Nah, itu tawaran ya Ibu. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari
kalau kasusnya sudah terlalu sangat-sangat berat, berarti kita kembalikan ke orang tuanya. Ada apa sebenarnya di dalam keluarganya? Seperti itu. The next. Nah, di sini juga ada pamong, among, ngomong. Ini pelajaran ketahuan siswaan. Pamong, among, ngomong. Kulurian dayati. Gengmanya mangun karso, genglarso sentuloda. Yang mana kita itu adalah hidup kalau kuluriannya. Bentar. Gengmanya mangun karso apa? Nah, kita itu memberikan semangat ya. Walaupun kita tidak semangat, tapi kita harus memberikan semangat. Berarti otomatis kitanya sendiri juga akan bersemangat. Ingat sesuatu ada. Nah, kita sudah menjadi guru yang baik kan hari ini. Berarti kita menjadi penilai dulu untuk diri kita sendiri. Sudahkah hari ini saya berbuat baik? Nah, kalau kita sudah mengembalikan diri kita, maka kita ajarkan juga kepada anak-anaknya. Sudahkah kamu berbuat baik hari ini? Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, perubahan positif apa yang saya impikan di lingkungan sekolah? Kira-kira Bapak Ibu, teman-teman, perubahan positif apa nantinya akan diberikan di sekolah kita tercinta ini? Boleh ya, nanti boleh. Boleh ditulis, boleh dipikirkan dulu, ditulis. Lalu, apakah yang bisa saya lakukan untuk membentuk budaya positif di lingkungan sekolah saya? Nah, kira-kira apa hal-hal yang akan teman-teman semua lakukan dalam membentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita ini? Lalu, dengan apa yang teman-teman lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Nah, ini berarti saya kasih PR nih. Kira-kira apa lingkungan budaya positif yang akan Bapak Ibu terapkan agar dapat disampaikan agar menciptakan perubahan, sangat perubahan. Oke, next. Nah, oke baik. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Bu April, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat meningkatkan lagi